الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kali ini kita akan masuk ke ayat 8 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس lan iku setengah saking menungso akeh man utawi wong yaqulu kang padha ngucap ya man ngucape amanna billahi wa bil yaumil akhir. Amanna iman sapa ingsun billahi kelawan Allah wa bil yaumil akhir lan kelawan dina akhir. Wa ma hum lan tetapine ora ana utawi man iku bimukminina padha iman kabeh. Teman-teman yang saya hormati, sebelum ayat ini kita sudah membicarakan tentang orang kafir, orang yang ingkar pada Allah karena telah menutupi hatinya dari hidayah yang telah dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya lagi kita juga telah membicarakan tentang orang yang beriman, ya, watak-watak dan sifat-sifatnya sampai mereka disebut al-muttaqin. Lalu kali ini di ayat 8 ini akan dibahas tentang orang munafik. Kalau yang pertama orang yang beriman itu adalah orang yang menyatakan dengan lisannya bahwa dia beriman pada Allah. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Lisannya mengatakan iman pada Allah, hatinya membenarkan apa yang diucapkan tersebut, lalu dibuktikan dengan perbuatan nyata. Sholat dikerjakan, ya. Zakat juga ditunaikan, haji berangkat ke Mekah dinyatakan secara real dengan anggota tubuhnya. Itu orang beriman. Lalu orang yang kafir atau orang yang ingkar sebaliknya, lisannya enggak mau menyatakan beriman pada Allah, apalagi hatinya jelas tidak akan meyakini kebenaran, kebesaran dan kekuasaan Allah. Lebih-lebih lagi perbuatannya jelas akan melawan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu bergeser di ayat ini. Ayat ini berbicara tentang orang munafik. Orang munafik ini agak berbeda dengan dua tipe orang sebelumnya ini. Orang munafik itu, ya, orangnya namanya munafik, perbuatannya namanya nifak. Nifak itu artinya, seorang mufassir ya menyebutkan definisi nifak itu idharul khairi
wa ibqanus syarri, menampakkan sesuatu yang baik akan tetapi menutupi atau merahasiakan sesuatu yang jelek. Menurut definisi ini, ya, nifak itu adalah termasuk juga ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nah, kalau nifak amali itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, ayatul munafiqi salasah. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, kalau berbicara, kalau ngomong berdusta dia. Ngomong apapun dusta terus, bohong terus, ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji selalu mengingkari. Janji-janjinya tidak pernah dia tunaikan sebagaimana semestinya, nggak pernah. Janjinya nggak bisa dipegangi, kata orang sekarang. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Kita beri kepercayaan dikhianati, ya. Ini termasuk kategori nifak amali. Kalau nifak i'tiqadi adalah sebagaimana yang dijelaskan ayat ini, adalah orang-orang yang mulutnya, lisannya ini mengatakan kami beriman pada Allah, amanna billah wa bil yaumil akhir, kami pun beriman pada hari akhir, hari kiamat, bahwa kalau manusia itu telah mati, dikubur, nanti suatu saat akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Beriman mereka mulutnya, tetapi hatinya tidak sama sekali. Hanya iqrarun bil lisan, tidak tasdiqun bil qalbi, tidak. Lalu amalun berarti bagaimana? Kalau perbuatannya mereka berupaya, ya, menyamakan, meniru-nirukan, akan tetapi berpura-pura saja, seolah-olah itulah perbuatan sejatinya, padahal tidak. Orang beriman sholat, mereka pun bersolat juga mereka, akan tetapi sholatnya itu dengan malas-malasan. Pokok ketok budal masjid, pokok ketok budal sembahyang, ya wis. Oleh Allah dijelaskan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika mereka berdiri untuk sholat, berdirinya itu malas-malasan. Bagaimana sih berdiri sholat dengan cara malas-malasan itu? Ya tidak sempurna. Berdiri tegaknya ketika sholat itu, rukuk pun demikian. Lah, apalagi tumakninah, orangnya sholat itu hanya untuk yura'unan nasa, pamer agar dilihat oleh manusia-manusia yang lain. Tujuannya itu biar dianggap beriman, biar dianggap taat menjalankan sholat. Tujuannya itu. Akhirnya ya sholatnya ya syukur-syukur dikerjakan gitu aja. Iya, tumakninah kayaknya nggak dipikirkan, ya. Nah itu. Jadi mereka beriman mulutnya pada Allah, kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Akan tetapi mereka sejatinya bukan orang-orang yang beriman. Lah ini Allah memberitahu Nabi Muhammad, ya, ketika ayat ini turun di Madinah, ya. Di situ umat Islam mulai sudah berkembang, kekuatannya mulai meningkat, ya. Orang munafik pun mulai muncul di situ, ya. Terutama ketika terjadi perang Badar, ya. Nah,
Sewaktu di Mekah masih belum apa terjadi apa sifat-sifat kemunafikan seperti ini, masih hitam putih. Kalau nggak beriman ya musyrik atau kafir ya. Tapi kalau di Madinah sudah mulai kompleks, ada orang musyrik ya, atau orang kafir, ada orang munafik dan orang beriman juga. Iya, nggih. Nah, ini mulutnya mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, tetapi hatinya sebenarnya dibuka oleh Allah, wa ma hum bimu'minin. Muhammad mereka itu bukan orang beriman. Nah, jadi Nabi Muhammad tahu ya hakikat hati mereka itu seperti apa. Ya, imannya palsu, ucapannya itu dusta semata. Kenapa mereka kok seperti itu? Yukhadi'una padha nipu sapa man yaqulu amanna billahi tadi itu. Allah ing Gusti Allah, walladzina lan ing wong-wong aman kang padha percaya ya alladzina kang padha iman ya alladzina ya. Mereka bermaksud hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wong Allah kok ditipu, wong Allah kok dikelabui, ya nggak bisa. Allah sudah tahu semuanya dari A sampai Z kelakuan mereka itu. Dan Allah membukakan itu pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yakhda'una, lan tetapi ni ora nipu ya alladzina illa anfusahum, angin ing awak dhewe ne alladzina wa ma yash'uruna, lan tetapi ini ora padha ngerti sapa alladzina. Ini jadi mereka tidaklah menipu kecuali menipu diri mereka sendiri ya. Kenapa kok ada orang seperti itu? Motivasinya lumayan banyak. Di antaranya adalah menginginkan harta rampasan perang. Nah, ketika di Madinah itu ada perang-perang ya, yang terjadi di kalangan orang Islam dengan orang kafir. Nah di situ alhamdulillah banyak sekali perang yang umat Islam itu menang, sehingga mendapatkan harta rampasan yang namanya ghanimah. Nah ini sedikit banyak orang-orang munafik ini menginginkan itu, entah bagaimana caranya ya. Yang pertama. Terus yang kedua, dalam kehidupan bermasyarakat juga demikian. Karena posisi orang Islam itu sudah mulai kuat di Madinah itu, mereka khawatir keamanan diri dan keluarganya, juga dengan harta bendanya. Ini kalau enggak menjadi Islam, dalam tanda petik pura-pura menjadi Islam ya, ini bagaimana keselamatan nyawa saya dan keluarga saya ini? Wong sini semuanya sudah dikuasai umat Islam. Akhirnya ini yang ditempuh. Apa itu? Menjadi munafik ini ya, perbuatan dan lisannya ini seolah-olah beriman, tetapi hatinya sama sekali tidak beriman. Masya Allah. Wah ini berat ini ternyata ya. Siksaannya berat. Nanti akan dibahas di sini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim iku tetep ing dalam pira-pira atine alladzina fi qulubihim iku tetep ing dalam pira-pira atine man yaqulu tadi, orang yang munafik tadi pertama itu, maradun utawi loro,
fazadahum mongko nambahi ing ya man yakulu sapa Allahu Gusti Allah maradon ing loro. Nah, karena di dalam hatinya itu ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah keraguan-raguan, lalu kegelapan hati, lalu ada lagi iman yang masih sangat lemah, ya, karena kedengkian, ya, itu sudah mendarah daging dalam dirinya, ya, sehingga ditambahi oleh Allah penyakit yang sudah ada sebelumnya tersebut itu. Walahum lan iku tetep kedue man yaqulu amanna billahi adzabun utawi siksa alimun kang kawilang loro bima kanu sebab oleh ana ya mayaqulu amanna billah tadi iku yang dibuna padha ngoro akan iya man yaqulu bagi mereka siksa yang sangat berat, ya. Siksa yang sangat berat, ya. Di dunia lebih-lebih di akhirat. Di dunia itu orang yang ucapannya tidak bisa dipegangi, itu kan orang yang harga dirinya sudah jatuh sebenarnya, ya. Tidak ada lagi orang yang mau percaya, padahal kepercayaan itu sangat mahal harganya. Ngomong wis gak dindel iku apa sing ate diarep-arep, ya. Di tengah-tengah masyarakat naudzubillah, semoga kita dijaga oleh Allah, ya. Ucapan kita atau ada ucapan yang sudah tidak digubris lagi, tidak dipercaya lagi, tidak diindahkan, nggak ada harganya sudah. Dan ini sakit sekali, ya. Naudzubillah, ya. Keberadaannya itu dipandang seperti tidak ada. Wujuduhu ka adamihi, ya, istilahnya. Adanya seperti tidak adanya. Padahal masih bernyawa, masih bernafas, masih bergerak, loh dipandang tidak ada. Wah, sakit itu, sakit. Apalagi di akhirat. Di akhirat itu innal munafiqina fit darukil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti di akhirat letaknya di neraka paling bawah, ya. Jadi neraka paling bawah yang paling panas, di situ letaknya. Iya, nggih. Wis saking nemene wis, ya, saking nemene ngomongnya, ya, wis gak kenal dipercaya, nek janji diingkari, nek dipercaya khianat, ya. Imannya pada Allah itu hanya di mulut saja, hatinya tidak pernah mau meyakini dan mengimani, ya. Bisanya merugikan umat Islam, ya, hanya menggerogoti laksana penyakit, ya, yang hanya melemahkan tubuh saja, ya. Kalau pohon itu istilahnya itu benalu, ya. Masya Allah. Ini juga meskipun menjelaskan tentang orang munafik sekaligus pelajaran bagi kita, ya. Kita berdoa pada Allah semoga bisa menjaga diri, dijauhkan dari sifat-sifat munafik ini, ya. Lalu bicara hati-hati, jangan sampai ada unsur kebohongannya, ya. Itu juga demi kebaikan kita sendiri, ya. Apa namanya, ta'aruf misalnya, ta'aruf pada seorang perempuan, nah, ngomong apa adanya, yang jujur, ya.
ditanya apa ya dijawab sesuai dengan apa yang ada. Harus jujur. Ya mungkin barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada sisa waktu sedikit untuk tanya jawab barangkali. Contoh perbuatan iman yang lemah itu. Contoh perbuatan iman yang lemah. Ketika ada contoh iman yang lemah. Contoh perbuatan iman yang lemah ya apa? Contoh perbuatan iman yang lemah. Misalnya ya. Hujan-hujan ya, waktu subuh kan dingin itu. Ya. Mau wudhu saja beratnya bukan main, sehingga tidak jadi wudhu, tidak jadi sholat subuh. Padahal sholat subuh itu adalah kewajiban. Nah ini contoh kecil dari iman yang lemah itu. Jadi arkanun amalun bil arkan. Tadi kan iman kan ada aspek perbuatan yang harus dinyatakan secara real ya, mengerjakan perintah Allah. Misalnya sholat subuh itu tadi. Jadi kalau imannya kuat diterjang itu ya. Wah sudah subuh. Kalau imannya lebih kuat lagi, belum nunggu subuh 1 jam sebelum subuh, jam 3 itu sudah ke kamar mandi, sudah mandi, sudah wudu, sholat tahajud. Padahal itu waktu hujan, dingin-dinginnya malam, enak-enaknya tidur. Jenenge imane kuat ya. Dikerai itu terjangi. Sebab dia tahu bagaimana dalam pasar. Bagaimana lezatnya iman. Kan ada itu, lezatnya iman itu, terasa iman itu. Ya, melalui arkanun amalun bil arkan tadi itu terasa. Ya. Sholat tahajud itu rasanya nyaman gitu. Tidak gopoh-gopoh, setiap bacaan dan gerakannya itu dinikmati betul-betul. Luar biasa. Ya. Kalau sudah gitu gak ngereken adem, gak ngereken ngantuk, nah sudah nikmat pokoknya semuanya. Nah ini kalau masih yang tahap tadi itu masih lemah itu tadi, nuwun sewu ya, mau wudhu saja, kok ini. Akhirnya selimutnya ditarik, tidurnya dilanjutkan. 14 sampai jam 6. 14. Tunggu ya 16 wis. Imannya masih lemah. Kayak semisal mengimani adanya Allah gitu. Iya. Tapi dia itu masih terus berproses untuk belajar. Tapi dia itu belum tentu yakin dan murni adanya Allah. Tapi dia itu yakin bahwasannya ini Tuhan itu ada, Allah itu ada. Tapi dia itu pengen tahu secara langsung atau gimana itu. Nah, otomatis kan imannya lemah kan. Nah itu gimana menurut sampean orang-orang seperti itu? Contoh orang ateis yang masih Islam gitu atau orang yang mualaf lah. Justru orang-orang seperti itu akan mendapatkan iman yang kuat biasanya ya. Orang-orang semacam itu kan kalau enggak sesuai dengan akal mereka ya enggak mau diterima. Nah itu kalau sudah pada tahap bisa mencerna dengan akal apa fenomena yang ditemuinya, terus mereka beriman, itu justru yang membuat iman mereka itu kuat daripada yang anut-anutan. Ya. Contoh seperti ini, misalnya asalnya orang non muslim, karena dia ilmuwan, ya, dia meneliti, meneliti babi ini kenapa kok sampai diharamkan di dalam Islam itu, dia teliti. Ya. Alhamdulillah ternyata terbuka semuanya dari kacamata sains, ilmu pengetahuan memang betul. Daging babi ini sangat tidak baik untuk manusia bila dikonsumsi. Ternyata benar apa yang dibaca orang-orang Islam dalam Al-Quran itu benar. Melarang, mengharamkan babi itu. Ini ternyata rahasianya. Ini kalau bukan wahyu tidak mungkin ini. Al-Quran ini turun 14 abad yang lalu. Kok sudah dilarang? Padahal orang dulu nggak seperti saat ini kecanggihan teknologinya.
ya akhirnya dia beriman. Iman macam ini biasanya ya karena sudah tahu secara logis mencerna ajaran agama itu biasanya kuat imannya. Iya, biasanya kuat. Ya. Nah, kalau yang nggak tahu ini justru kadang itu mudah diombang-ambing. Apa lapo kok mangan babi? Wah enak babiku. Ada sing enak, Pak. Nah, iya. Akhirnya apa? Tergiur. Akhirnya apa? Diterjang. Nah ini imannya justru malah kurang kokoh. Nih. Ya insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan yang akan datang. Berikut. Ibadah itu bukan hanya kewajiban dan kebutuhan. Kebutuhan kan otomatis ya ada dari. Yang paham ini kan hal tentang hak manusia iman. Maka Rasul berkata ini jika seorang bisa merasakan ingin merasakan manusia iman, tidak Allah dan segala-galanya. Kalau tidak Allah dan Rasul ibadah kan juga masih kewajiban kebutuhan. Ibadah itu karena Allah, karena cinta dan karena Allah. Tidak hanya bentuk paksaan terus. Tapi bisa merasakan sebenarnya manusia iman, sebenarnya ini bentuk kebutuhan dirasakan Allah. Ya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah dikerjakan dulu semampunya. Ya, sudah kerjakan dulu. Sholat 5 waktu, ya, diusahakan sebaik mungkin dalam pelaksanaannya. Misalnya wudhunya dijaga, harus sempurna. Semua sunnah-sunnahnya diupayakan untuk dikerjakan. Demikian juga dengan sholatnya, syarat rukunnya, tempatnya, pakaiannya harus suci. Bagaimana dikerjakan sebaik mungkin. Ya. Terus secara perlahan tapi pasti ditingkatkan. Melalui apa? Mengerti bacaan-bacaan yang dibaca ketika sholat. Maksudnya itu apa sih? Nah, sambil diresapi tatkala mengerjakan sholat itu tadi. Bacaan-bacaan tersebut diresapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru semesta alam. Diresapi. Ya. Oh iya. Oh apa ini yang Gusti Allah? Menungso iki apa sih? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Semuanya kecil manusia ini. Ya. Allah yang Maha Besar. Sujud Allahu Akbar. Dahi yang kita hormati sehari-hari ini ketika sholat sama tingginya dengan alas yang kita injak. Sama, hina manusia. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi. Diresapi. Nah, dari situ insya Allah perlahan-lahan. Kalau sehari itu ini hanya sholatnya ya 5 kali, belum qobliyah ba'diyahnya, terus seperti itu. Kalau di total itu konon sekitar 50 rakaat qobliyah ba'diyah plus sholat maktubah. Nah, kalau ditambah dengan sholat malam bisa jadi mungkin lebih. Nah, kalau pas banyak ya rakaatnya. Nah itu kita lakukan setiap hari, bayangkan setiap hari. Ya. Kalau sehari 50 rakaat, berarti kalau setahun kan 50 kali 365 kali. Karena setahun kan 365 hari. Pinten nih. Coba jenengan kalkulasikan. Ya. 30 ribuan. Loh, enggak. Ribuan itu. Berapa itu jumlahnya itu? Kita mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah, Allahu Akbar. Berapa kali itu? Itu kalau kita lakukan sehari terus. 18.250. Oh, 18.000 kali lebih. Ya, Masya Allah dalam setahun. Ya, Insya Allah itu akan melekat. Akan terasa kenikmatan dengan sendirinya. Kalau sudah begitu,
terasa juga nikmatnya iman, nikmatnya ibadah itu terasa. Nek gak sholat rasanya gak enak. Nek gurung adzan dinten jam piro sih emang jam 11 ya. Gurung adzan. Kalau saya dengan jenengan kan rata-rata nunggu adzan itu pas Ramadan, pas ati maghrib kok. Kok suwe sih rek? Maghrib iki mangko jam 5. Wah, kok dilalah mari maghrib omong alhamdulillah. Mangan ya buko. Jarak diluk krungu adzan maneh. Wong waduh sopo kok kopo arek isa iki. Jek entas mangan sekoi. Nah. Jadi ada semacam level-level nih. Nah, itu insya Allah kalau diusahakan secara lahiriah dan batiniah, lahiriahnya dengan yang tadi itu upaya-upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan ibadah, batiniahnya dengan berdoa pada Allah, insya Allah dengan sendirinya ibadah itu akan menjadi kebutuhan dan kenikmatan tersendiri bagi orang tersebut, insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila taufiq thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku lho videoku, Bro. Kita sampe cek foto. Gak dijawab nang speaker. Cak masih foto. Iku tak kirim nang ndi?